Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita membaca kitab Mazmur pasal 100 ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami kenal dan sembah di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih di dalam masa-masa gelap yang tidak menentu seperti sekarang ini. Engkau masih memberi kami kesempatan berdiam di hadirat-Mu, mendengarkan pemberitaan firman-Mu yang akan menjadi pelita dan terang bagi kaki kami. Sebentar kami akan merenungkan tentang kehidupan berserah kepadamu. Mohon Roh-Mu menenggelamkan kami dalam kebenaran firman-Mu itu, sehingga hidup kami seluruhnya terbungkus oleh kuasa firman-Mu itu, dan firman itu menjadi kenyataan dalam hidup kami. Pakailah pikiran dan perkataan hamba-Mu, Pendeta Esentan, sebagai penyambung lidah-Mu, sehingga ia dengan penuh urapan-Mu berbicara kepada kami. Inilah doa dan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom semuanya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Semua ketinggian dan kedalaman yang ada di hadapan kita telah dijangkau oleh akal manusia. Satu-satunya yang tak terjangkau oleh akal kita ialah kedalaman rencana dan rancangan Tuhan. Ia dapat mengubah segala menjadi indah, kasih-Nya begitu luas, kebaikannya terlalu lebar, anugerahnya tak terjangkau oleh akal kita. Ia perancang yang agung, rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Sejahtera bagi saya dan saudara sekalian semuanya. Saat tiada jalan yang harus ku tempuh, Yesus ada di sana memberi pengharapan. Saat tiada jawaban di dalam hidupku, Kau ada di sampingku dan memberiku jawaban. Tiada yang mustahil bagimu ya Allahku, jalan-Mu tak terselangi. Terpesona rancangan-Mu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Saat tiada jalan yang harus ku tempuh, Yesus ada di sana memberi pengharapan. Saat tiada jawaban di dalam hidupku, Kau ada di sampingku dan memberiku jawaban. Mustahil bagimu ya Allahku, jalan-Mu tak terselangi. Aku terpesona rancangan-Mu Tuhan, rancangan
kami ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu ya Allahku, jalanku tak terselangi. Kau buat aku terpesona rancanganmu Tuhan, rancangan damai sejahtera, rancangan damai sejahtera, rancangan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa sebelum kita melanjutkan pujian kita menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita sama-sama mengakui iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan. Puji Tuhan, kita kembali untuk beribadah. Pada pagi ini kita akan mendengar sabda firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami sorga, kami bersyukur atas kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, semua karena anugerah Tuhan. Pimpinlah kami dalam ibadah pada pagi ini. Roh Kudus pimpin kami, membuka hati kami, pikiran kami, untuk kami dapat mendengar sabda firman Tuhan. Kuasa Roh Kudus menyertai hamba-Mu, bibir hamba-Mu Tuhan sertai, sehingga membicarakan setiap kebenaran-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, pada pagi ini tema kita dalam khotbah, apakah kamu sudah berserah kepada Tuhan? Saudara kasih Tuhan, mungkin dalam saat ini saudara-saudari begitu banyak beban, begitu banyak masalah, bertubi-tubi. Mungkin saudara sudah berdoa, mungkin juga saudara sudah menjalankan firman Tuhan. Sekarang pertanyaannya, apakah saudara, saudari sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan? Saudara-saudara kasih Tuhan, kita sering mendengar anjuran untuk berserah kepada Tuhan. Tetapi pada prakteknya, sebagian orang masih sulit membedakan antara pasrah dan berserah. Apa bedanya keduanya? Bagaimana cara menyerahkan diri sepenuh kepada Tuhan? Saudara-saudara kasih Tuhan, berserah adalah kata kerja yang aktif, yang bermakna menyerahkan segala sesuatu kepada Allah karena percaya dengan iman yang sepenuhnya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa Allah akan memeliharanya.
dan memberikan yang terbaik kepadanya. Sedangkan pasrah, kata kerja pasif yang bermakna menyerahkan segala kepada Allah karena ia sudah tidak berdaya lagi. Atau terah, menyerah kalah, tidak mampu melawan lagi. Saudara-saudari yang kasih Tuhan, dalam pengertian rohani, berserah adalah tindakan iman yang mempersilahkan Tuhan untuk ikut campur tangan dalam hidupnya. Sedangkan pasrah adalah ungkapan yang mencerminkan keputusasaan yang tidak berdaya, bukan karena ada iman. Saudara-saudara kasih Tuhan, dalam surat Rasul Paulus, ditulis di dalam jemaat Filipi. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 7. Ayat 5 kita akan baca bersama-sama. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara-saudari kasih Tuhan, saya akan berikan satu contoh. Dalam setiap pertandingan seperti juara tinju bokseng di dunia pada zaman dulu, yaitu Muhammad Ali. Beda dengan zaman-zaman sebelumnya, yaitu Mike Tyson. Muhammad Ali menampilkan gaya bertahan dari serang lawan. Kalau Mike Tyson tidak, dia serang terus sampai lawannya jatuh. Sedangkan Muhammad Ali itu menampilkan gaya adalah mempertahankan serangan-serangan lawan. Meskipun dihujani pukulan-pukulan demi pukulan, ia tidak menyerah. Ia menunggu waktu yang tepat untuk membeli perlawanan. Ketika kesempatan itu datang, satu pukulan terak, langsung lawannya roboh dan Ali keluar sebagai pemenang. Saudara kasih Tuhan, yang Ali lakukan adalah terus berjuang menghadap gempuran, sedangkan lawan pasrah pada keadaan. Nah, saudara, apa yang Tuhan harapkan dari kita sebagai orang-orang yang mempunyai iman yang percaya kepadanya? Yang pertama, kita harus berserah sepenuhnya, bukan pasrah sepenuhnya. Saudara-saudara kasih Tuhan, untuk memahami konsep berserah ini, mari kita lihat teladan dua tokoh di Alkitab. Di dalam kitab Perjanjian Lama. Yaitu pertama adalah Abraham. Abraham percaya. Dan Abraham percaya Tuhan tahu yang terbaik. Saudara-saudara pasti tidak asing lagi mendengar sosok Abraham dijudui sebagai bapa orang beriman. Abraham tidak hanya terkenal karena imannya saja, tetapi juga sikap Abraham berserah sepenuhnya. Abraham memiliki level tinggi yang dimilikinya. Saudara-saudara kasih Tuhan, di dalam kitab Kejadian 22 ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara kasih Tuhan, selain tampak tidak masuk akal, tanpa beralasan, itu perintah Tuhan kepada Abraham. Berlawan dengan karakternya yang penuh dengan pengasih. Tuhan menyuruh Abraham membunuh anaknya sendiri sebagai korban bakaran. Saudara coba bisa bayangkan. Awalnya Abraham tidak memiliki anak tunggal. Dia menunggu janji Tuhan selama 25 tahun. Setelah anak yang diberikan Tuhan dalam kondisi keadaan yang dia sudah tua. Sekarang Tuhan menyuruh Abraham
untuk menyerahkan anaknya sebagai korban bakaran. Coba saudara bayangkan. Abraham bisa jadi bingung luar biasa. Mungkin stres. Mungkin marah kepada Tuhan. Saya rasa saudara coba bayangkan seandainya ini terjadi dalam hidup saudara. Apa yang saudara reaksi terhadap Tuhan? Bukankah Tuhan sudah berjanji memberikan ia keturunan sebanyak pasir di laut? Kok satu-satunya ini belum ada keturunan sudah mau jadi korban bakaran? Nah saudara kasih Tuhan, bagaimana mungkin hal itu terwujud kalau ia kehilangan anak tunggal yang ia dapat di usia lanjut ini? Bagaimana janji Tuhan yang bahwa dia akan beranak cucu seperti pasir di laut? Dia beranak cucu seperti banyaknya pasir di laut. Nyatanya Abraham tidak bantah sedikit pun kepada Tuhan. Tetapi ia melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Bagaimana mungkin bisa? Yang Abraham miliki adalah taat. Itulah iman. Iman itu adalah taat. Iman itu adalah memiliki berserah sepenuh kepada Tuhan. Abraham percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik untuk dirinya dan anaknya. Saudara kasih Tuhan, bagaimana dengan saudara-saudari pada hari ini? Ketika kehidupan saudara bertolak belakang dengan impian dan harapan-harapan saudara, masihkah saudara-saudari percaya dan bersandar kepada Tuhan? Atau saudara-saudari mulai pasrah, kehilangan iman, bahkan tidak mau berusaha lagi? Saudara-saudari kasih Tuhan, sikap pasrah akan membuat saudara-saudari merasa gagal, frustasi, tak ada lagi punya pengharapan. Pasrah juga menutupi peluang bagi tangan Tuhan untuk menolong saudara-saudari, yang menunjukkan rancangan Tuhan yang terbaik untuk Anda. Apakah masalah saudara-saudari saat ini tampak terlalu besar? Ketika saudara-saudari mulai terdorong untuk menyerah, ingatlah, seperti janji yang Tuhan genapi bagi Abraham, ada rencana yang indah dari semua masalah. Ada rencana yang indah dari semua persoalan yang kita hadapi pada hari ini. Karena janji Tuhan selalu ya dan amin. Saudara-saudari kasih Tuhan, kalau kita baca lagi di dalam Alkitab, contoh kedua Daud. Daud melakukan yang terbaik tanpa peduli apa hasilnya. Di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 15 sampai 16. Mari kita baca bersama-sama. Ayat 15. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya, dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Ayat 16. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anaknya itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalamnya, semalam-malam itu ia berbaring di tanah. Nah saudara-saudara kasih Tuhan, akibat dosa Daud mengambil istri Uria, yaitu Batseba, sehingga Tuhan berfirman kepada Daud, anak yang dilahirkan oleh Batseba akan mati. Daud mendengar itu. Daud tidak menyerah, tetapi dia berusaha meluluhkan hati Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Ia berpuasa dengan tekun hingga pada hari ke-7, sehingga dia mendapat kabar anaknya sudah meninggal. Apakah Daud patah hati ketika mengetahui Tuhan tidak menjawab permohonannya? Tidak. Saudara kasih Tuhan, itulah orang yang memiliki iman yang berserah total kepada Tuhan. Jangan kita selalu menganggap permasalahan kita tidak berhasil, bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Jangan.
ada maksud di balik Tuhan itu, saudara kasih Tuhan. Sejak awalnya Daud telah berserah kepada Tuhan. Apapun yang akan terjadi, ia melakukan apa yang bisa ia lakukan sebaik-baiknya. Tetapi tetap menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Walaupun anaknya mati, dia tidak pahit hati. Dia bangun dari pergumulannya, sehingga dia tetap menghadapi semua itu apa yang Tuhan hendaki dengan rencana Tuhan yang terbaik buat dia. Saudara kasih Tuhan. Maka dari itu saudara-saudari, pada hari ini apapun yang saudara hadapi pada saat ini, ayo kita serahkanlah segala sepenuhnya dengan segala harapan dan perjuangan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, supaya saudara-saudara mendapat janji-janjinya. Saudara kasih Tuhan, di dalam kitab Mazmur 146 ayat 5, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Saudara-saudara kasih Tuhan, dalam dua cerita dalam Alkitab ini mewujudkan bahwa iman yang teguh, iman yang konsisten adalah iman yang menyerahkan semua permasalahan kita sepenuhnya kepada Tuhan, dengan menerima apapun konsekuensi apa yang Tuhan tentukan dengan kita, dengan mengangkat tangan, mengucapkan syukur dan menerima apa adanya. Saudara-saudara, ada dua macam kasus yang terjadi bisa saudara bandingkan dalam khotbah ini. Ada seorang ibu yang mengalami pergumulan berat, di mana waktu itu sang ibu menderita kanker payudara. Sementara suaminya sakit paru-paru basah dan berhenti dari pekerjaannya. Juga sang anak menderita leukemia. Saudara dikasih Tuhan, sang ibu dalam keadaan berduka. Dia berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Lalu Tuhan pelan-pelan memulihkan keluarga ibu itu. Suaminya pun pelan-pelan mulai sembuh dan mendapat pekerjaan kembali. Dan juga sepasang suami istri orang yang mencintai Tuhan. Dan kemudian sepasang suami istri juga membantu pengobatan anaknya sampai sembuh. Dan kedua, ada seorang remaja yang menderita penyakit yang sangat parah. Lalu ia segera mengambil gunting dari kamarnya, menusuk badannya sehingga ia meninggal. Nah saudara, saya bertanya kepada saudara, manakah yang kedua kasus ini yang pasrah? Jawabannya adalah kasus kedua, di mana sang anak kehilangan pengharapan. Ia merasa sudah letih dalam hidupnya, akhirnya bunuh diri. Sedang kasus pertama, sang ibu berserah sepenuhnya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, bukan pasrah. Saudara-saudara kasih Tuhan, dalam kesimpulan khotbah kita pada hari ini, pasrah artinya menyerah, tidak buat apa-apa, berpikiran negatif, pesimis, kehilangan harapan, sehingga muncul niat yang putus asa dan mengakhiri hidup. Berserah kepada Tuhan artinya turut dan mengikuti kehendak Tuhan dalam hidupnya. Percaya dan menyerahkan diri pada rencana dan pimpinan Tuhan. Berpikir positif, optimis, mempunyai semangat hidup yang tinggi, dan yakin akan pemberian Tuhan atas hidupnya. Saya akan kasih satu contoh di Alkitab, satu lagi tentang berserah kepada Tuhan. Hana, dia ada seorang wanita yang dimadu oleh suaminya. Dan madunya selalu menyakiti hatinya. Hana adalah seorang wanita yang mandul. Dalam keadaan kepedihannya, dia tidak menyerah, tetapi dia terus bersandar, mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui doa. Doa yang tak henti-henti. Dia percaya sepenuh kepada Tuhan. Nah saudara-saudara,
Akhirnya permohonan Hana dikabulkan Tuhan. Akhirnya dia hamil memiliki anak namanya Samuel. Saudara-saudara kasih Tuhan, dalam kehidupan mengikuti Tuhan ada pilihan. Apakah kita pasrah atau berserah kepada Tuhan? Mana yang saudara pilih? Saudara berdoa nomor 1. Percaya segala problem kita kepada Tuhan. Belajar pada Tuhan Yesus Kristus. Bersandar dan taat pada Tuhan. Dan mempercayakan masalah kita kepada Tuhan. Menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi bukan menyerah atau pasrah. Taat pada rencana dan kehendak Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan, dalam keadaan apapun pada saat ini saudara, masalah boleh datang. Tapi jangan jadi diri kita sebagai orang yang pasrah. Jangan menyerah kepada masalah. Tetapi hendaklah kita berserah pergumulan kita kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan tidak berarti pasrah. Karena Tuhan tidak suka orang yang pasrah. Saudara kasih Tuhan, mari kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan dan percaya seperti Bapak kita, Bapak Abraham yang memiliki iman yang konsisten. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, dalam situasi kondisi keadaan ini Engkau mengingatkan kita. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, baik dalam keuangan kita, baik dalam usaha kita, baik dalam penyakit yang kita alami, rumah tangga kita, dan pekerjaan kita, jangan kita pasrah. Berserah sepenuhnya kepada Tuhan dan mentaati setiap apa yang Tuhan perintahkan, menjalankan setiap kehendak-Nya. Maka Tuhan yang ambil alih semua ketidakmampuan kita. Biar Tuhan yang menolong kita. Kami percaya kuasa Tuhan dan Roh Kudus pimpin kita. Kami letakkan semua permasalahan kita dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya ingatkan, apapun kondisi saudara, baik pekerjaan, baik usaha, baik rumah tangga, baik penyakit, jangan pasrah. Berserah sepenuh kepada Tuhan. Taati setiap perintah Tuhan. Tuhan yang ambil alih semua masalah kita. Biar Tuhan yang memulihkan kita. Tuhan Yesus memberkati.